Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, syukran, jazakallahu khair. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kita bisa berkumpul untuk kembali mempelajari fiqih bersuci atau fiqih taharah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih mengenai tayammum. Apa itu tayammum? Tayammum adalah mengoleskan atau mengusap tanah ke dua anggota, yaitu wajah dan tangan, untuk tujuan salat. Untuk tujuan salat. Itu tayammum. Adapun tanahnya sudah kita sebutkan kemarin, tanahnya boleh berupa tanah kering, tanah pasir, tanah gurun pasir. Kemudian boleh juga debu dan berbagai macam tanah. Yang penting jangan tanah liat ya, jangan tanah liat. Bukannya tidak boleh, cuman cemong ya. Jadi tidak elok dilihatnya. Tapi tanah liat itu sendiri najis atau tidak? Najis atau suci? Dia suci. Namun tadi itu kurang elok kalau kita bertayamum dengan tanah liat. Nah, sekarang kita akan pelajari lebih lengkap alasan dibolehkannya tayammum. Kapan saja seseorang itu dibolehkan tayammum. Kalau tidak sesuai dengan ini, maka tidak boleh tayammum. Mau di pesawat, mau di kereta, mau di mobil, kalau tidak sesuai dengan 5 poin ini, tidak boleh tayammum. Jadi supaya kita tahu kapan kita boleh tayammum, kita harus fahami jelas-jelas keadaan yang 5 ini. Ada 5 keadaan. Dengan 5 keadaan ini barulah boleh tayammum. Kalau tidak seperti 5 ini, maka tidak boleh tayammum. Baik, apa keadaannya? Keadaan yang pertama dan kedua sudah dijelaskan, tapi kita jelaskan kembali supaya mengingat. Keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama adalah tidak ada air. Tidak ada air sama sekali. Hal ini berdasarkan hadis Imran bin Husain. Kata Imran bin Husain radhiyallahu anhu, kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi salat bersama sahabat.
Kemudian ada salah satu sahabat yang menyendiri dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Mengapa engkau tidak salat?" Maka sahabat tersebut menjawab, "Aku sedang junub ya Rasulullah dan tidak ada air." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukup bagimu bersuci dengan tanah." Muttafaqun alaih. Nah, ini dalilnya bahwa ada seorang sahabat yang saat itu sedang safar bersama Nabi, beliau junub. Beliau junub ketika salat subuh, beliau tidak ikut berjamaah, menyendiri. Kemudian ditanya oleh Nabi, "Kenapa?" Dia katakan, "Tidak ada air ya Rasulullah, saya junub." Kemudian kata Nabi SAW, "Cukup bagimu bersuci dengan tanah." Kira-kira hadis ini tidak ada air sama sekali atau tidak ada air buat mandi nih? Coba. Sahabat dan Nabi salat, mereka wudu atau tayamum ini? Wudu mereka itu dengan air yang ada. Tapi untuk mandi airnya tidak cukup. Maka kata Nabi SAW, "Cukup bagimu bersuci dengan tanah." Jadi dianggap tidak ada air juga kalau seandainya airnya itu tidak mencukupi. Nanti ini dijelaskan di poin kelima ya, dijelaskan di poin kelima. Ya, jadi di sini dia tidak punya air untuk mandi, maka kata Nabi SAW, "Cukup bagimu bersuci dengan tanah." Jelas ya? Ya, ini bersuci dengan tanah maksudnya apa? Tayammum, bukan guling-guling di tanah, tapi tayammum. Mandinya gugur digantikan dengan tayammum. Jauh ya? Jauh sekali antara mandi pindah kepada tayammum. Mandi pindah kepada tayammum. Di sini ada penjelasan, akan tetapi sebelum memastikan tidak ada air, dia harus mencari air terlebih dahulu. Baik sisa air yang ia miliki atau meminta air kepada orang lain atau mencarinya sesuai jarak yang bisa ia tempuh. Jika jarak tempuhnya jauh, maka tidak mengapa ia bertayamum. Intinya saat itu keadaannya tidak memungkinkan beliau minta air, tidak memungkinkan juga beliau mencari air, sehingga kesimpulannya tidak bisa mandilah saat itu dengan air, sehingga Nabi SAW mengatakan cukup dengan tayamum. Siapa yang masih ingat asal usul hadis yang menjelaskan sebab syariat tayamum diturunkan? Ya, sedang safar, kemudian istrinya Nabi siapa? Aisyah, kalungnya hilang. Kemudian Nabi berhenti, sahabat juga berhenti. Qadarullah, tempat berhentinya kering. Nah, itu ceritanya, tidak ada air. Kemudian para sahabat minta ke Abu Bakar untuk tanya, ini kenapa ini Nabi berhenti? Pasti gara-gara istrinya, pasti gara-gara Ummul Mukminin, mungkin gara-gara istri, yakni ibunya orang-orang mukmin. Siapa itu? Aisyah radhiyallahu anha. Maka para sahabat minta kepada Abu Bakar, coba tanyakan anakmu wahai Abu Bakar, karena Aisyah istri Nabi, anaknya Abu Bakar. Itu ceritanya. Ditanya ada apa? Aisyah mengatakan kalung hilang. Kemudian Abu Bakar marah, ya, menasihatinya, memarahinya, karena Aisyah itu masih muda. Aisyah itu dinikahi Nabi SAW 9 tahun. Ada riwayat mengatakan 6 tahun diakad, kemudian setelah baligh 9 tahun lebih, baligh pokoknya ya, udah baligh,
kemudian digauli. Boleh. Ada yang mengatakan 11 tahun digauli, ada yang mengatakan 9 tahun. Tergantung. Yang penting udah baligh. Digauli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi meninggal itu, Aisyah itu umurnya baru 18 tahun. 18-19 tahun. Radhiyallahu anha. Makanya wajar kalau Abu Bakar marahin. Ya kan? Kira-kira masih 15 tahun lah waktu itu mungkin. Kita tidak tahu ini Safar ketika umur berapa. Yang jelas Nabi meninggal saja masih 18-19 tahun. Ini kebayang, ini kejadian ini mungkin beliau masih 15 tahun. Masih 16 tahun, masih 14 tahun, masih ada umur anak-anaknya. Sehingga dinasihatilah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Aisyah tidak bisa membalas dan tidak berani juga ya. Dan beliau tidak bisa bergerak sebab Nabi SAW duduk tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian singkat cerita, semua tidur pada malam itu, paginya bangun tidak ada air. Kan gitu. Paginya bangun tidak ada air. Maksudnya tidak ada air adalah mereka punya air untuk minum. Maksudnya tidak ada air adalah tidak ada air untuk nambah air minum, tidak ada air untuk bersuci. Sisa-sisa air yang di kendi itu tidak cukup, tidak bisa untuk wudu, itu untuk minum. Biasanya mereka itu kalau berhenti di sebuah tempat, wadi namanya, atau oase ya. Ya, sebuah tempat di mana di situ ada sumur atau ada mata air kecil, sumber mata air. Itu langsung diminum, bisa buat minum, langsung bisa buat wudu. Biasanya seperti itu. Kalau kita di Indonesia ini kan banyaknya kali ya, kali atau pegunungan. Kadang kalau kita lewat gunung tuh ada aliran air itu kan, berhenti di situ, jangan berhenti di yang nggak ada air, susah nanti. Nah, berhenti di situ, harusnya berhenti di situ. Tapi karena ada kalung yang copot, berhentinya di tempat yang tidak ada sumber mata air, sehingga akhirnya saat itu pagi-pagi air yang di dalam kendi-kendi atau botol-botol mereka itu tidak mencukupi, maka akhirnya turun syariat keringanan dari Allah yaitu tayammum. Nah, itu ceritanya kemarin. Jadi yang paling pertama adalah tidak ada air yang cukup digunakan untuk bersuci, maka boleh tayammum. Yang kedua, sakit apabila terkena air maka akan bertambah sakitnya, baik itu hasil pengalamannya sendiri atau saran dokter. Sakit luka atau sakit apa saja yang apabila dia tertimpa air maka dia merasa akan semakin sakitnya itu, atau jamur bertambah lebar lukanya, atau kuman. Kalau dia berwudu, kumannya semakin hidup misalnya di luka tersebut, sehingga tidak boleh kena air karena di air itu ada kuman. Kecuali yang nggak ada kumannya apa? Alkohol ya. Alkohol boleh nggak buat wudu? Hah? Alkohol nggak boleh buat wudu. Alkohol, air teh, sama itu. Itu namanya bukan mineral. Kalau bukan mineral tidak boleh. Harus air kosong. Air kosong, air jernih. Air yang belum tercampur dengan zat-zat tertentu. Kalau alkohol itu tidak ada kumannya, tapi dia tidak boleh dipakai untuk wudu. Jadi misalnya dia sakit tidak boleh kena air, takut ada kuman dan lain sebagainya, maka saat itu dia boleh diganti dengan tayammum. Nah, ini contohnya. Ada sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, suatu ketika kami safar, kemudian salah satu dari kami kepalanya tertimpa batu sehingga luka bocor. Iya, safar di jalanan ada batu tertimpa, entah dari mana itu batu, tak tahu, wallahu a'lam, tertimpa. Tas bocor. Qadarullah, malam harinya mimpi. Ini dia yang kemarin diceritakan. Beliau yang tertimpa, beliau pula yang mimpi. Ini semua sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Sudah diatur oleh Allah. Beliau yang luka bocor, beliau yang mimpi. Kemudian besok paginya para sahabat mereka ditanya oleh sahabat yang tadi, yang tertimpa palanya tadi, yang bocor.
Kemudian para sahabat ketika ditanya, mereka mengatakan tidak ada keringanan bagimu. Nah ini terkadang begini, terkadang orang yang belum belajar itu atau yang belum sampai keringanan kadang berfatwa nggak boleh sholatnya di qasar, nggak boleh kos kakinya diusap gitu, nggak boleh tayamum kalau junub. Itu fatwa. Kadang orang berfatwa itu bukan atas dasar ilmu. Ini fakta. Kemarin ada yang pulang umrah. Pulang umrah sampai Indonesia dia telepon. Telepon saat Afwan. Ya gimana? Ana pulang umrah. Ana umrah. Selama umrah ana pakai hand sanitizer. Hand sanitizer itu kan wangi. Kan kalau kita pakai baju ihram nggak boleh pakai minyak wangi, iya kan? Hukumnya begitu. Kalau orang pakai ihram nggak boleh pakai minyak wangi. Tapi dia bilang saya pakai hand sanitizer itu, kan wangi. Bagaimana umroh saya? Katanya umrohnya nggak sah sebab saya telah merusak ihram saya dengan wangi-wangian yang ada di hand sanitizer. Ini kan muftinya jahil ini. Yang haram itu kan minyak wangi. Hand sanitizer itu tujuannya bukan wangi-wangian, tujuannya membersihkan kuman. Jadi nggak ada hubungannya antara sabun cuci tangan, hand sanitizer, bahkan tisu basah aja dilarang terkadang. Kenapa? Karena wangi. Katanya kalau ihram nggak boleh pakai tisu basah. Itu fatwanya nggak benar itu. Fatwa yang itu. Fatwa yang benar adalah tidak apa-apa menggunakan bahan kimia yang memiliki wangi apabila bukan tujuan untuk wangi-wangian. Wangi itu di sini bukan di sini. Ya, jadi itu contoh satu fatwa yang membuat orang resah. Ya, coba aja cek fatwanya. Di mana-mana fatwanya insya Allah kalau masalah sabun, minyak wangi, sabun, hand sanitizer, apalagi tisu basah itu tidak masalah bagi orang ihram. Pakai aja. Selama tujuannya bukan wangi. Itu satu. Yang kedua, ada juga sama kasusnya. Sudah sampai Jakarta, dia telepon, dia bilang, ana waktu pakai ihram di atas pesawat, turun di Jeddah, ana mandi. Dia mandi pakai ihram, dia mandi. Dia mandi pakai sabun, tapi sabunnya dia bilang nggak terlalu wangi. Terus dia bilang gini, dia udah umrah, udah selesai, terus cerita bahwa dia tadi mandi. Dia cerita ke adiknya katanya. Saya cerita ke adik saya. Kata adik saya suruh bayar dam. Hah? Ini kan masalah ini. Kata adik saya suruh bayar dam, kalau nggak sah saya punya umrah. Terus beliau tanya ke saya, gimana sih hukumnya sebenarnya? Yang pertama ente salah nggak nanya mutawif. Yang ngapain nanya adik ente? Adiknya kan bukan siapa-siapa. Adiknya kan sama-sama jamaah yang nggak ngerti juga. Fatwanya bahaya itu. Dia adiknya bilang bayar dam, bahaya itu. Padahal bagi orang yang muhrim mandi itu tidak masalah. Orang yang sudah pakai ihram mandi itu nggak ada masalah. Mandi, yang penting tidak boleh pakai pakaian, tidak boleh pakai wangi-wangian. Terus bagaimana hukum sabunnya? Sabunnya juga sama. Sabun yang ditujukan bukan untuk berwangi-wangi, yang tidak meninggalkan wangi itu tidak masalah. Itu fatwanya. Dan fatwa itu dikeluarkan oleh Imam Nawawi. Juga ada hadis dalam hadis Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa pernah Nabi SAW mandi dalam keadaan pakaian ihram. Nggak ada masalah. Nah, itu kan fatwa yang bermasalah tuh. Jadi dia berfatwa nggak sah umrahnya, kemudian harus bayar dam. Ya walhasil kakaknya bingung lah dia. Sampai sini abangnya bingung. Ya, ini gimana ini? Nah itu contohnya nih terjadi seperti ini. Di kalangan sahabat aja ada Pak. Apalagi zaman sekarang. Nah, mufti banyak mufti sekarang nih. Mufti dadakan. Jadi kalau tidak tahu, mending tanya. Ini contohnya. Karena bahaya kalau kita fatwakan. Saya aja kalau nggak ngerti saya tanya. Saya kalau fatwa nggak bisa, waris ditanya. Saya nggak bisa, saya tanya dulu sama guru saya. Saya tanya sama guru saya, konsultan
yang saya tanya di ilmu waris fulan, ilmu fikih fulan, ilmu tafsir fulan. Saya tanya dulu, karena kalau saya salah kasih fatwa bahaya juga. Namanya manusia, ya terkadang lalai, terkadang ilmunya saya terbatas, terkadang hadisnya saya belum sampai, terkadang ada hadisnya A tapi ternyata ada pandangan dalam hadis B. Rumit, masalah fatwa itu rumit. Nah contohnya ini difatwakan saat itu, difatwakan oleh para sahabat yang hadir saat itu, tidak ada keringanan bagimu karena engkau mempunyai air. Tidak ada keringanan bagimu karena engkau mempunyai air. Memang ada air saat itu. Maka sahabat tadi yang palanya bocor, ya dingin, ya kan sudah disampaikan ya bahwa di Madinah itu, Makkah itu musimnya panas semi gitu ya. Apa sih? Panas semi gugur ya. Panas semi dingin gugur gitu ya. Atau dingin, musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur, dingin lagi. Empat musim. Kalau sudah masuk musim dingin, itu dingin. Musim dingin itu ya dingin. Dingin, tidak ada AC, tidurnya aja di tenda, safar tidurnya di tenda. Dingin, mandi tidak ada pemanas air kan? Masa masak air kayak di sini pakai kompor? Ya enggak lah. Repot lagi. Masak air harus pakai kayu lagi, repot. Habis waktunya. Singkat cerita, tidak ada istilah masak air panas di zaman itu. Ya, nggak ada istilah masak air panas, sehingga yang ada cuaca dingin, air pun dingin. Dingin, semuanya dingin. Kayak di puncak lah. Pagi-pagi harus mandi, gimana itu rasanya? Kalau sehat nggak apa-apa, ini bocor palanya. Walhasil ikutin fatwa. Ikutin fatwa para sahabat yang ada di situ. Beliau juga ini yang nanya, nggak ide. Nanti di nomor 3 ini ngide, yang nomor 3 ngide nih. Nanti di nomor 3 kasusnya sama, tapi beliau ngide. Ini beliau yang sakit bocor nggak ada ide, nggak ada terfikir kan saya sakit, nanti saya makin mati atau dia nggak ada. Ini juga kadang kita harus pokoknya pertama hati-hati bertanya, jangan bertanya kepada yang kita tidak yakin dengan ilmunya. Satu. Terus kalau kita ditanya, kalau tidak tahu bilang saja tidak tahu. Dua-duanya, yang nanya salah, yang nggak nanya salah. Mendingan yang tadi yang nggak sholat tuh, mana yang di atas ya? Yang di atas. Mendingan yang nggak sholat. Atau mendingan yang di bawah nomor 3 nanti, nomor 3. Tapi qadarullah, ini semua sudah atas izin Allah. Beliau bertanya, difatwakan, beliau mandi dingin, bocor pala, subhanallah, wafat. Wafat. Sampai meninggal, tapi nggak tahu meninggalnya apakah langsung ataupun ada jarak. Mungkin panas menggigil terus, panasnya semakin jadi, wafat rahimahullah. Bismillah. Nah, kemudian sampai kepada Nabi, pulang mereka sampai kepada Nabi, mereka dikabarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini fulan begini diceritakan. Kemudian apa kata Nabi SAW? Coba lihat. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Masya Allah. Ini ungkapan marah Nabi SAW. Ya, mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Mengapa mereka tidak bertanya dulu jika mereka tidak tahu? Nah, ini siapa yang ditegur? Yang berfatwa, ya, para sahabat yang saat itu berfatwa. Kata Nabi apa? Obat jahil itu bertanya. Seharusnya cukup baginya bertayamum. Nah, itu cara pertama kemarin, tayamum. Atau cara yang kedua gimana? Bagaimana? Ayo, gimana? Cara pertama tayamum, gak usah mandi. Pala bocor soalnya. Dingin, pala bocor dan dingin. Yang kedua, palanya diperban. Yang pertama tayamum dah, nggak kena air sama sekali. Sekarang kalau mau mandi, cara gimana kalau tetap mau mandi? Ada air panas misalnya, kita mau mandi, tutup kepala di serban, udah diserban, diusap sebagai pengganti. Usap biasa, satu kali, dah, bismillah, terserah di mana posisinya.
Habis itu baru alirkan air ke seluruh tubuh selain kepala. Jadi sunnah kemarin kan ada sunnah apa? Ngacak-ngacak rambut tuh ya. Itu lewat semua. Lewat. Sini udah dimaafin lah. Karena di perban sini kalau sini takut kena udah dimaafin. Dimaafin. Orang normal aja nih kita lagi sehat, tiba-tiba turun air dingin di sini ya, sehat itu kaget kan? Bisa pening pala nih. Kalau tiba-tiba air dingin. Kecuali yang muda, kalau yang muda banget atau muda sehat seger nggak apa-apa. Tapi itu bisa bikin pusing kalau tiba-tiba dingin sini. Apalagi dia lagi bocor ini kepalanya, subhanallah. Walhasil kata Nabi SAW caranya dua. Pertama caranya meninggalkan air sama sekali dengan cara tayamum. Yang kedua tetap mau mandi. Bagaimana caranya? Ikat kepalanya, usap, silakan basahi air badan kita dengan air. Dah, seperti itu caranya. Nah sekarang yang ketiga. Jadi yang kedua tadi masalah sakit. Kalau sakit dimaafkan boleh tayamum. Yang ketiga apabila air sangat dingin dan ia yakin air itu akan membahayakannya apabila ia gunakan dan tidak ada api atau alat pemanas air. Apabila air sangat dingin, mungkin pernah kita dengar cerita dari teman-teman yang tinggal di negeri-negeri yang salju itu. Ya, saya punya teman orang Pakistan, tinggalnya di Pakistan perbatasan India, apa namanya? Yang dingin banget, apa namanya ya? Apa? Nepal ya? Bukan. Dia orang Pakistan, paspor Pakistan. Tapi dia yang dingin banget itu. Pakistan putih-putih banget. Apa namanya ya? Nah intinya waktu itu saya video call sama beliau. Itu lagi dingin banget kata beliau. Kalau sampai mau wudu itu, kata beliau airnya tuh beku di keran itu. Airnya beku, nggak bisa dibuka, nggak keluar air. Di kolam itu beku semua air. Nah, jadi kalau masak itu masak dari dapur katanya, dari dapur ke ruang tamu udah dingin lagi. Nanti masuk ke ruang kamar, di situ baru dipanasin lagi dimakan. Iya, saking dinginnya. Nah kalau kayak gitu bagaimana wudu, kan repot. Terus kalau mau wudu airnya tadi dipanasin dulu segera langsung pakai. Nah saking dinginnya, masya Allah ya, subhanallah. Kita nggak pernah merasakan hidup itu. Jadi poin 3 nih kayaknya remeh-temeh. Enggak. Kalau kita hidup di itu mana, Mas Yusuf mana? Dia kan dingin tuh. Guci, tapi banyak air panas itu ya. Atau di mana gitu, dingin pagi-pagi. Nah ini ceritanya begitu ceritanya. Apabila air sangat dingin dan ia yakin air itu akan membahayakannya apabila ia gunakan dan tidak ada api atau alat pemanas. Bagaimana hukumnya? Kita lihat nih, ini Amr berdasarkan hadis Amr bin As. Amr ibn al-As adalah sahabat Nabi yang cerdas, pandai, dan beliau paling jago untuk berargumentasi, saking cerdasnya. Namanya Amr bin al-As. Amr bin al-As waktu itu baru masuk Islam. Umurnya dari Islam itu mungkin 5-6 bulan. 5-6 bulan baru masuk Islam. Tapi Amr bin al-As, beliau ini adalah tokoh di sukunya. Jadi walaupun dia baru masuk Islam, tapi dia itu tokoh dan umurnya tua. yakni dengan Nabi SAW hampir-hampir sama lah, senior, tapi baru masuk Islam, baru berapa bulan? 5 atau 5-6 bulan. Kemudian Amr bin Al-As ditunjuk oleh Nabi SAW untuk memimpin pasukan. Memimpin pasukan perang pada perang apa? Perang apa itu? Namanya perang Zat Salal. Namanya perang Zat Salal, nama perangnya. Nabi nggak ikut. Banyak perang yang Nabi tidak ikut. Kata Nabi SAW, saya tidak ikut bukan karena saya tidak mau, saya ingin meringankan beban kalian. Karena kalau Nabi ikut setiap perang,
Nanti jadi beban buat sahabat bahwa perang itu terus harus ikut terus. Enggak. Nabi beberapa peperangan Nabi enggak ikut. Contohnya ini. Nah, contohnya ini yang ditunjuk Amr ibn al-As. Kebiasaan para sahabat kalau sudah ditunjuk oleh Nabi sebagai pimpinan perang, maka dia adalah pemimpin salat. Itu sudah kaidah dulu. Udah kaidah. Pemimpin perang adalah pemimpin salat. Makanya ketua presiden harusnya pimpin salat gitu. Ketua masjid pimpin salat. Betul udah. Nah, ketua yayasan jadi imam harusnya. Pak Soni jadi imam Pak Soni. Ya. Begitu dulu standarnya. Kalau sudah ditunjuk menjadi pimpinan, maka dia harus mampu memimpin dalam urusan dunia dan akhirat. Nah, Amr bin al-As baru 6 bulan, tapi sudah belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah dengar banyak tentang ajaran agama Islam. Jadi kalau mu'allaf orang dulu mu'allafnya cepat pinter. Karena kan bisa bahasa Arab, terus udah lama dengar Quran, cuman belum beriman aja kan? Quran udah sering didengar, udah paham, cuman masalahnya belum beriman. Kalau hafal, mereka hafalan jangan ditanya lah. Kalau sahabat itu generasi paling cerdas adalah sahabat. Kalau nggak cerdas nggak bisa itu menerima wahyu ini dengan pemahaman yang pas. Susah, nggak gampang itu. Ya, menerima Al-Quran dan pemahamannya itu berat. Nah, mereka adalah yang cerdas. Nah, Amr bin al-As memang cerdas radhiyallahu anhu. Beliau mimpin perang. Sampai di medan perang, beliau radhiyallahu anhu tidur seperti biasa istirahat. Mimpi basah lagi. Kalau dipikir-pikir ya, ini dari tadi mimpi basah lagi, mimpi basah. Safar mimpi basah. Ya, jadi jangan aib kalau ada di pesawat mimpi basah ya kan. Mau umroh ya kan, udah pakai ihram dari Soekarno Hatta, mimpi basah. Ya nggak apa-apa, nggak aib. Karena nggak bisa dikendalikan mimpi itu, tidak bisa dikendalikan, tidak aib. Ya, di pesawat mungkin ba'da subuh ketiduran di masjid, tahu-tahu mimpi basah, bisa saja. Tapi tidak masalah itu, tidak aib. Nah, kemudian bangun beliau. Nah, beliau ketika bangun cuaca sangat dingin, besok mau perang, perjalanan, pokoknya pertimbanganlah beliau. Kalau beliau itu mandi, beliau merasa saya akan sakit ini, nggak sehat buat badan saya mau memimpin perang. Dan beliau ketika itu sebenarnya bingung juga kemana nih saya harus. Tapi beliau nggak mau bertanya, ya. Beliau tidak bertanya, tapi beliau mengingat sebuah ayat di situ surat An-Nisa yang tulis miring itu. Beliau mengingat kalimat firman Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah atau wala taqtulu anfusakum, yang artinya janganlah kalian membunuh diri kalian. Pakai dalil itu, dalil Quran. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi penyayang terhadap kalian. Jadi beliau merasa kalau saya mandi, saya bunuh diri nih, atau saya ngerusak diri saya. Subhanallah, ini kesimpulan yang cerdas, yang subhanallah ya, ini kesimpulan yang cerdas. Kemudian beliau tidak mandi. Beliau tayammum. Nah, ini juga nggak tahu bagaimana sahabat pada tahu kalau beliau junub. Mungkin sempat konsultan, saya nggak tahu. Pokoknya sahabat tahu beliau junub. Beliau jadi imam. Jadi imam cuman dengan tayammum, tapi junub tayammum. Menurut beliau nggak apa-apa. Ini lihat perbedaan para sahabat dalam menyikapi hukum. Kata beliau nggak apa-apa. Saya tahu ada ayat Al-Quran, jangan bunuh diri kalian. Daripada saya bunuh diri mandi, mendingan saya tayammum. Udah saya jadi imam. Beliau pede, orangnya pede. Amr bin al-As emang cerdas. Setelah selesai sholat, beliau sempat dikomentari oleh para sahabat. Gimana engkau mimpin sholat junub? Kata beliau itu, diam kalian semua, ikuti saya. Kalau tidak salah, di situ ada sahabat besar juga di situ. Kalau tidak salah ada Abu Bakar di situ. Abu Bakarlah yang menenangkan. Kata Abu Bakar, diam semua. Yang ditunjuk oleh Nabi itu sudah yang terbaik. Itu hebatnya Abu Bakar, ya. Abu Bakar di situ menenangkan semua. Udah diam semua, ikuti. Mau dia junub tayammum, yang penting pemimpin yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah nggak bakal salah udah. Itu subhanallah itu. Itu tawaduknya apa tawadu nih?
merendah dirinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka sholatlah beliau. Selesai sholat, singkat cerita menang perangnya. Pulang perang, biasa rame sahabat lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum kasus ini. Nah, kemudian dipanggillah Amr oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Amr, apa benar engkau junub tayamum jadi imam?" Ya kan? Kemudian kata Amr berani, kata Amr radhiyallahu anhu, "Betul ya Rasulullah." Nabi bertanya, "Kenapa engkau lakukan itu?" Kemudian kata Amr, "Ya Rasulullah, ada firman Allah yang saya tahu, yaitu jangan bunuh diri kalian, Allah itu pengasih penyayang. Berdasarkan jangan bunuh diri kalian dan Allah pengasih penyayang, daripada saya mati, Allah pengasih penyayang, ya udahlah saya tayamum saja." Hasilnya beliau tayamum. Bagaimana dengan sholat zuhurnya, sholat asarnya? Itu kemungkinan besar beliau mandi normal. Ini ceritanya hanya kasusnya khusus subuh, dingin subuhnya. Ya, nah dari situ apa yang dilakukan Rasul? "Maka aku bertayamum ya Rasulullah dan langsung sholat." Rasul pun tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Apa maknanya Rasul tidak mengatakan apa-apa? Setuju. Karena kalau salah, Rasul nggak akan diam. Kalau salah, Rasul tidak akan diam. Contohnya yang mana yang Rasul tidak akan diam? Itu nomor 2 tadi. Ya, Rasul nggak diam. Salah kalian telah membunuhnya. Ngomong kan? Tapi kalau itu benar, Nabi tidak perlu bicara. Dengan senyum, dengan diam, sudah maknanya itu benar. Karena Nabi tidak akan pernah diam terhadap mungkar, gitu ya. Nabi tidak akan diam terhadap kesalahan dan kemungkaran. Tapi kalau dalam kebaikan, Nabi diam. Baik, aman, sehat, aman, tidak ada masalah, sahih, jalan. Nah, itulah dalilnya bahwa tayamum sah bagi orang yang junub jika dia takut dingin airnya. Yang keempat dan kelima, ini hampir sama. Tidak ada dalil, tapi ini diambil dari dalil-dalil yang di atas. Kurang lebih begitu. Jika air berada dekatnya, akan tetapi ia terhalang darinya. Misalnya, jika ia ngambil air itu, ia akan terjatuh dan mungkin tenggelam. Atau air itu di tangan musuh di hadapannya. Ya, ada musuh, kalau dia ambil nggak boleh mau musuh. Atau ia berada di penjara. Atau air itu berada di sumur, tapi ia tidak memiliki alat untuk ngambil. Ada di sumur air, tapi nggak ada alat ngambil. Boleh tayamum. Jangan malah nyemplung, berenang, naik lagi. Nggak jelas itu. Agama kita tidak sesulit itu. Alhamdulillah, ambil aja tayamum, dah selesai. Nomor 5, bila ia hanya memiliki sedikit air dan air itu sangat dibutuhkannya di waktu sekarang ataupun ke depan, baik untuk keperluan masak atau minum, untuk minum dirinya atau minum hewan peliharaannya, atau bahkan untuk memberi minum seekor anjing jinak yang kehausan sekalipun. Ada anjing jinak kehausan, ada minum segini dikit, pilihannya ini buat dia minum atau buat kita wudhu? Mana pilihannya? Buat hewan. Ini tinggal segini, kita mau safar, pilihannya ini buat wudhu atau buat minum nanti? Buat minum. Ya, udah tinggal segini, udah tayamum aja. Pokoknya timbang-timbang lah semua, timbang masing-masing ini, timbang masing-masing. Tinggal sedikit, perjalanan masih jauh, nggak ada air lagi, di mana nggak ada air, maka tayamum silakan. Tinggal sedikit buat masak sama buat minum. Kan dulu sahabat masaknya di jalan, potong unta atau kambing, makan di situ. Kagak ada warteg di jalan kan, jadi nggak ada warung Padang. Jadi iya, nggak ada nasi uduk juga. Jadi motong sembelih sendiri. Nah, itulah kurang lebih beberapa hal keadaan yang boleh tayamum, selainnya nggak boleh. Bisa difahami insya Allah. Wallahu a'lam. Silakan jika ada pertanyaan. Di kereta boleh nggak tayamum? Di kereta. Nah, ketika airnya di kereta udah nggak ada, habis, kita cuma punya bekal dikit, udah tayamum aja. Kemana tayamumnya? Di kereta? Hah? Ke lantai.
Mungkin paling tepat itu adalah apa tuh yang kita keluar dulu ada antara sambungan gerbong. Kalau dalam kan AC bersih itu. Keluar dulu gerbong kan gitu ya. Kan ada tuh antara gerbong tuh. Nah, itu mungkin temboknya tuh kotor itu. Iya kan harus ada rasanya ya. Nah, itu. Tapi kalau air masih ada wudu. Kalau air sudah tidak ada, silakan tayamum. Sudah jelas insyaallah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga dimudahkan kita untuk mengamalkannya dengan yakin, dengan iman, dengan yakin. Demikian wallahu a'lam, yang benar dari Allah, yang salah dari anak. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.